Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Selasa atau hari Senin 2 September 2024 bertepatan dengan malam ke-29 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada kitab Tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada hadis 6995, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Al-hadis qasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Qabisa hadatsana Sufyan an Mansur an ummihi an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa rasuluhu fi hajri wa ana haidun. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Qabisa hadatsana Sufyan an Mansur an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa rasuluhu fi hajri wa ana haidun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Qabisa hadatsana Sufyan an Mansur an ummihi an Aisyah qalat hina qalaha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa rasuluhu fi hajri wa ana haid. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Qabisa hadatsana Sufyan an Mansur an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa rasuluhu fi hajri wa ana haidun. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Qabisa qala hadatsana Sufyan an Mansur an ummihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa huwa fi hajri wa ana haid. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Qabisa hadatsana Sufyan an Mansur an ummi an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an wa rasuluhu fi hajri wa ana haid. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Al-Laits an Ukail an Ibn Shihab haddatsatni Urwah annal Miswara ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn Abdul Qari' haddatsahu annahuma sami'a Umar ibn al-Khattab yaqul sami'tu Hisyama ibn Hakimin yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fastama'tu li qira'atihi fa idza huwa yaqra' ala hurufin katsiratin lam yuqra' iniha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqittu usawiruhu fi shalah fatasabartu hatta sallama falababtuhu biridaihi faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'u qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu kadzabta aqra'aniha ala ghayra ma taqra alam ghayra ma qara'ta fangtalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu inni sami'tu hada yaqra surata al-Furqan ala hurufin lam
tukri'aniha faqala arsilhu iqra ya Hisham faqara'a al-qira'ah allati sami'tuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kadzalika unzilat summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iqra ya Umar faqara'tu allati aqra'ani faqala kadzalika unzilat inna hadzal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Hadis ini barakallahu fikum dari kitab Tauhid disebutkan oleh Imam Al-Bukhari seperti biasa pendalilannya untuk menegaskan bahwa apa yang dibaca dari Al-Qur'an yang keluar dari manusia maka dia adalah qiraahnya, qiraah dari makhluk. Maka qiraahnya makhluk, dia makhluk. Adapun gurunya Imam Al-Bukhari haddatsana Yahya bin Bukair. Maka Yahya ibnu Bukair dinisbatkan kepada kakeknya. Maka dia nama asalnya Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair. Dan ini nasibnya seperti Imam Ahmad, Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair, masyhur dengan Yahya ibnu Bukair. Imam Ahmad pun Ahmad ibnu Hambal. Maka dia masyhur dengan Ahmad ibnu Hambal, padahal nama bapaknya bukan Hambal. Nama bapaknya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Maka di sini pun Yahya ibni Abdillah ibni Bukair masyhurnya dengan nisbah kepada kakeknya Yahya ibnu Bukair. Dan dia adalah Al-Qurashi Al-Mahzumi. Dan dia tinggal di Syam. Dan dia hidup di Tobaqah yang ke-10. Dan Tobaqah yang ke-10 Tobaqah dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dan dia dari segi Al-Jarhi wa Ta'dil maka dia rawi yang thiqah. Telah berkata Ibnu Adi, kana jar Laits ibni Sa'ad wa huwa asbatu nas fihi wa indahu anil Laits ma laisa inda ahadin. Maka Ibnu Adi menjelaskan, pertama dia seorang tetangga dari Imam Laits ibnu Sa'ad. Kedua, banyak hadis-hadis yang tidak didapati dari orang-orang kecuali pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan seseorang yang bertetangga dengan seorang yang alim, maka dia bermulazamah terus-menerus menerima hadis, berbeda dengan orang-orang yang datang dari jauh, yang menuntut ilmu yang hanya beberapa tempo di saat liburan misalnya, atau di saat hanya 1 tahun, ataupun di saat hanya Ramadan, dan seterusnya. Maka adapun tetangga ini, maka dia belajar terus-menerus, kesempatan emas mendulang ilmu. Maka akhirnya disebutkan oleh Ibnu Adi, wa huwa atsbatun nas fihi. Dia adalah termasuk orang yang paling kuat periwayatannya dan mempunyai hadis-hadis dari Laits ibnu Sa'ad yang tidak didapati oleh para ulama yang lainnya. Dan begitu pun ditanya Abu Daud, man kana asbat fil Laits, dikatakan Yahya ibnu Bukair. Lalu bagaimana dengan Abu Saleh? Ingat Abu Saleh siapa? Katibul Laits, Abu Saleh. Maka Katibul Laits barakallahu fikum, di sini telah datang nas dari Abi Daud di saat ditanya, siapa yang paling kuat periwayatan dari Laits ibnu Sa'ad? Apakah Yahya ibnu Bukair ataupun Abu Saleh? Berkata Abu Daud, Yahya ibnu Ma'in, menukilkan dari Ibnu Ma'in, yaqul Yahya ibnu Bukair ahfad wa Abu Saleh aktsar kitaban. Maka di sini kita mengetahui
bahwa Laits ibnu Sa'ad seorang ulama dari Mesir, alim, faqih, dan dia hidup di zaman Imam Malik, maka belajar kepadanya Imam Asy-Syafi'i, yadrus min al-Laits ibni Sa'ad. Wa kadzalika Asy-Syafi'i yadrus min Imam Malik. Fa huwa yashhad bi anna Laits afqah min Malik, wa kadzalika Laits yuhyi sunnah. Orang yang selalu menghidupkan sunnah. Lihat bagaimana permasalahan menghidupkan sunnah pun oleh para murid-muridnya dinukil. Dan ini menunjukkan bahwa para alim ulama bukan hanya sekedar diambil ilmunya, maaf, seperti di university. Di university, kalau kalian belajar di universitas, banyak guru-guru yang manhajnya tidak jelas. Halikul lihyah, potong jenggot, musbil, tapi dia profesor atau doktor paling sedikit. Namun pengamalannya di zaman now hanya sekedar mengajar 2 jam dalam sepekan selesai. Adapun alim ulama Ar-Rabbani di zaman dulu, fahaula yadrusuna bitalaqi, maka mereka para murid-murid belajar dengan talaqi, mengambil ilmu terus menerus, tanpa liburan semesteran, tanpa liburan naik tingkat, jadi tingkat kedua, ketiga, atau dari SD ke SMP ke SMA, ujian, setelah ujian hore libur sebulan. Maka tidak ada di zaman dulu seperti itu. Namun ilmunya barokah. Dan mereka orang-orang yang talaki, mengambil ilmu hakiki dari seorang guru yang bukan dulu dinamakan profesor. Tidak ada Abu Hurairah menjadi profesor, dan tidak ada Imam Az-Zuhri, dan tidak ada Imam Malik Ibnu Anas, Imamu Daril Hijrah, indahu tullab katsir, uluf, walaysa huwa bi profesor wala Imam Ahmad, walakin haula ulama Ar-Rabbaniyun. Justru mereka ilmunya sangat mumpuni. Adapun profesor di zaman now seperti tadi kami sebutkan, bisa jadi mencukur jenggot, bisa jadi musbil, yang penting dia mengajar di fakultasnya, di universitasnya, digaji, hanya mengajar 2 jam dalam sepekan, selesai. Maka ulama di zaman dulu duduk terus dengan muridnya dan memberikan ilmu syar'i dan akhlak dan adab. Maka ini yang diambil oleh para murid-murid dari gurunya. Maka seperti contohnya dikisahkan dari murid-muridnya Imam Ahmad. An-nasu yaktubuna inda Ahmad 5,000. Orang-orang yang belajar di zaman Imam Ahmad 5.000. Wa minhum 500 faqat yaktubuna minhu al-adab. Namun hanya 500 orang dari orang-orang yang spesial, orang-orang yang sudah tingkat tinggi, maksudnya ilmunya dan akhlaknya, dia mengambil tulisan-tulisan adab dari Imam Ahmad. Maka bagaimana mauqif Imam Ahmad fi fitnah Al-Quran, kaif Imam Ahmad fi sunnah, kaifa Imam Ahmad fi akhlaq, yaktubuna. Fa hakada al-ulama fi zaman al-awwal. Adapun ulama di zaman now, siapa gurunya? Di universitas Profesor Fulan. Bagaimana keadaannya? Ya nggak tahulah. Hanya sekedar bertemu sepekan 2 jam. Maka tidak ada pencatatan bagaimana akhlak dan seterusnya. Maka di sini bagaimana Laits ibnu Sa'ad, yang mana dia mengajari murid-muridnya, ada yang duduk mulazamah menulis Abu Soleh, ada yang mencatat darinya dalam keadaan hafalan. Maka dari 2 murid ini, yang keduanya derajatnya sama-sama mengambil hadis, Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair banyak menghafal,
dari Malik dan banyak hadis-hadis yang tidak didapatkan dari Laits, bukan Malik. Adapun Abu Saleh Katibul Laits, maka dia banyak menulis. Namun qadarullah ma syafa'al, dan itu semuanya kita tidak mengetahui apa di balik hikmah Allah menjadikan seperti itu. Maka Katibul Laits, orang yang paling banyak catatannya, yang diharapkan kelak setelah meninggal Laits, catatannya itu akan menjadi narasumber. Itu ternyata Allah tidak menginginkan. Maka manusia hanya berharap. Tapi Allah dengan mudah, apa yang diinginkan manusia tidak diizinkan. Wa ma yasha'una illa ayyasha Allah. Apa yang diharapkan manusia di bawah keinginan Allah. Maka wallahu a'lam, kita tidak membicarakan bagaimana niat dan sebagainya. Yang jelas Allah tidak menginginkan. Sudah bertahun-tahun duduk dengan Laits, menulis hadis dari Laits. Semua orang menyangka bahwa dia nanti akan menjadi narasumber setelah meninggalnya Imam Laits, akan terkenal. Tetapi setelah itu justru meninggal Laits dan dia meriwayatkan hadis, orang-orang malah menjauhinya dan mengecapnya lebih sangar lagi kadzab atau muttaham bil kadzib. Abdullah ibnu Saleh tidak diinginkan baik, maka meninggal Laits malah dijauhi. Kenapa? Di saat Laits meninggal semua orang bertumpu catatannya kepada Katibul Laits, namun di saat meriwayatkan hadis banyak hadis-hadis yang aneh, tidak sama dengan murid-muridnya Laits yang lain. Maka dipelajari ternyata sangat aneh, sehingga ada yang mengatakan kadzab, pendusta ini anak, ataupun disebutkan praduga dusta. Karena apa? Aneh hadis-hadisnya. Mulai dari nama rawi-rawi yang aneh, mulai dari lafaz hadis yang aneh. Ternyata diketahui, disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, gurunya Imam Ibnu Hibban, dinukilkan di kitab Majruhin oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa Katibul Laits Ali Abdullah Saleh, Ali Ibnu Saleh, Abdullah Ibnu Saleh, maka di sini dia memasukkan kitab yang bukan dari kitabnya. Faqala Ibnu Huzaimah kana lahu jarsu, mempunyai tetangga yang hasad, yang buruk kepadanya. Maka orang yang buruk akhlak ini meniru tulisan seperti tulisan Katibul Laits. Akhirnya dia belajar terus menulis hadis seperti kitabahnya Katibul Laits. Bukan malsu tanda tangan, malsu tulisan. Tanda tangan gampang, orek, dah. Ini malsu tulisan. Jadi disebutkan hadatsana Laits, hadatsana fulan an fulan qala Rasulullah. Tulisannya persis dengan Katibul Laits. Akhirnya ditulis berlembar-lembar, wallahu alam berapa hadis, mungkin ratusan hadis. Maka akhirnya disebarkan di rumah Katibul Laits. Akhirnya Katibul Laits pulang dari masjid ataupun pulang dari sholat berjamaah, dilihat banyak berceceran tulisan-tulisan dia. Wallahu alam, yang jelas bukan seperti di zaman now berbentuk putih, kertas HVS atau kertas polio di zaman dulu, wallahu alam, dengan daun ataupun bagaimana. Yang jelas ini catatan dia di fikirnya. Maka tetangganya yang jahat ini melempar sengaja agar dipikir itu bukan catatan dari mana kecuali catatan dia dan dimasukkan. Nah, ini yang jadi parah. Dimasukkan kepada kitabnya. Dan kitab zaman dulu tidak seperti sekarang ada yang berjilid-jilid, tidak bisa dimasuki seperti ini sudah berjilid. Tidak, masih dalam bentuk kumpulan kertas-kertas. Akhirnya dimasukkan. Setelah dimasukkan, masuklah hadis karangan tetangganya yang jahat, yang tanpa sanad dengan benar, tanpa matan dengan benar. Maka akhirnya di saat Katibul Laits menggantikan posisi Laits, maksudnya di sini meriwayatkan hadis,
dijauhi oleh manusia karena ini. Lalu bagaimana hadis-hadis Laits? Man yamsik hadis Laits ibni Sa'ad hada huwa Yahya ibnu Bukair. Dan Yahya ibnu Bukair huwa min asbatin nas fi Laits. Maka inilah kedudukan dari rawi hadis ini dan keutamaan Imam Al-Bukhari. Lihat, meriwayatkan dari siapa Yahya ibnu Bukair di sanad? An Laits ibni Sa'ad. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Sahih Al-Bukhari riwayatnya sangat kuat. Karena Yahya ibnu Bukair tidaklah meriwayatkan kecuali dari rawi yang paling kuat periwayatannya. Adapun Laits ibnu Sa'ad huwa ma'ruf. Laits ibnu Sa'ad al-Misri wa huwa min asbatin nas au wa huwa min aqwan nas fil hadis fi Misr. Wa kana Laits ibnu Sa'ad yunfik amwalan katsiran li Imam Malik. Fa Imam Malik yaktub risalah ila Laits ibni Sa'ad. Kana Laits ibnu Sa'ad yasilu Malik ibni Anas bi mi'ah dinar fi sanah. Lakin fi riwayat bi alf dinar. Mi'ah dinar qalil. Bi alf dinar fi sanah. Wa kana Malik yaktub alayya dain. Fa ba'atha Laits ibni Sa'ad ilaihi bi 500 dinar. Maka dibayar oleh Laits 500 dinar. Atau mungkin sahih alf dinar. Laisa mi'ah walakin alf dinar. Alf dinar tahu berapa? 4 miliar setahun. Gimana? Enak apa enggak? Mengajar di Masjid Nabawi, tidak bekerja, bekerjanya mengajar. Mendapatkan 4 dinar 500 juta. Maka inilah kedudukan Laits ibnu Sa'ad, tajir minal muhaddithin, walakin ma'a fulusihi al-kathir lam yablug az-zakah. Kaif hada? Dengan uang miliaran itu dia tidak masuk kepada zakat. Tahu antum berapa terhitung zakat? Terhitung zakat harta jika seseorang mempunyai di banknya sekitar misalnya 60 sampai 70 juta di ATM-nya atau di saldonya. Setiap tahun dia mempunyai, misalnya tahun 2024 dia mempunyai 80 juta. Kemudian terus berlanjut tahun berikutnya 100 juta. Terus berlanjut tahun berikutnya 105 juta. Berarti di atas 70-an, 65-an, maka wajib baginya zakat. Laits ibnu Sa'ad miliaran, bukan ratusan juta, miliaran. Tetapi kenapa tidak terhitung zakat? Karena dia menginfakkan harta-hartanya. Jadi seorang alim jika diberikan oleh Allah harta, maka dia tidak bakhil. Adapun orang-orang jahil, maka dia akan bakhil. Dipikirnya uang yang dia tumpuk itu yang akan menjaganya. Oh, ini kalau anakku sakit. Oh, ini kalau rumahku rusak, diperbaiki. Oh, ini kalau motorku mogok. Oh, ini kalau mobilku rusak, maka ini biayanya ada, disimpan. Maka ketahuilah bahwa yang memberikan rizki itu adalah Allah. Maka Allah bisa menjadikan orang bangkrut dalam satu hari, padahal dia mempunyai miliaran di ATM-nya. Maka bukan itu, tetapi taufik minallah, barokah minallah. Maka dari barokah Allah menjadikan seseorang, misalnya banyak anak dan seterusnya, tetapi tidak sakit. Tetapi ada yang kaya raya mempunyai anak satu, namun sakit menahun,
dan membutuhkan biaya dan biaya, akhirnya semua keluar biaya kepada anaknya. Ini salah satu contoh. Maka Laits ibnu Sa'ad seorang yang alim, maka dia mengetahui bagaimana uang itu dibelanjakan di jalan Allah. Maka dia infakkan. Tidak ada 1 tahun kecuali di bawah uangnya 60 juta. Ini kenapa saya misalkan, agar faham bagaimana tijarah yang besar, yang miliarder, tapi setiap tahun uangnya nggak mencapai 60 juta. Paham sekarang? Maka di sini tidak pernah masuk kepada nisab untuk membayar zakat. Maka Laits ibnu Sa'ad inilah keutamaannya, dan dia seorang imam, dan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik, dan menghidupkan sunnah. Kehidupannya penuh dengan sunnah. Maka ini pun pujian. Dan bagaimana para ulama dulu seperti Imam Asy-Syafi'i mencatat dari keutamaan Laits adalah menghidupkan sunnah. Kemudian meriwayatkan Laits an Ukail. Man Ukail? Ukail ibnu Khalid ibnu Aqil, Abu Khalid Al-Aili. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-6. Maka tadi Laits ibnu Sa'ad tabaqah yang ke-7 min kibar itba'ut tabi'in, wa huwa al-an fi tabi'i as-saghir, Ukail ibnu Khalid. Wa mahaluh qala Abu Zur'ah thiqatun saduq, wa qala Abu Hatim la ba'sa bihi, wa qala Nasa'i wa Muhammad ibn Sa'ad wa Ahmad thiqah, wa huwa min asbatin nas fi Zuhri. Maka dia termasuk dari orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Berkata Yahya ibnu Ma'in, asbat man rawa ani Zuhri Malik, summa Ma'mar, summa Ukail. Maka orang-orang yang sangat kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri adalah Malik ani Zuhri, au Ma'mar ani Zuhri, au Ukail ani Zuhri. Dan lihat di sanad ini, siapa yang meriwayatkan dari Ukail? Ukail meriwayatkan dari siapa? Dari Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Maka ini pun menjadi pendalilan bagaimana Sahih Al-Bukhari sangat kuat. Kenapa kaum muslimin sepakat bahwa dia adalah kitab yang agung. Kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang sangat kuat hadis-hadisnya. Seperti ini. Yahya ibnu Bukair meriwayatkan dari Asbatunas, yakni Laits ibnu Sa'ad. Dan Ukail tidaklah meriwayatkan di sanad ini kecuali dari Az-Zuhri. Dan Ukail jika meriwayatkan dari Az-Zuhri sangat kuat. Maka inilah Ukail ibnu Khalid wa huwa Abu Khalid Az-Zuhri. Kemudian meriwayatkan dari Az-Zuhri, siapa nama Az-Zuhri? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Maka perlu diperhatikan di sana ada juga nama seperti ini, Muhammad ibnu Muslim namun ibn Tadrus. Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, dan dia adalah seorang mudallis dan hidup di zaman Imam Az-Zuhri, dan hafalannya thiqah ataupun saduq, yang jelas bedanya dia mudallis. Adapun Imam Az-Zuhri bukan mudallis. Dan Imam Az-Zuhri seorang imam, dan sering kita mengulang-ulang bagaimana kemuliaan orang ini. Yang jelas orang ini mempunyai hafalan yang sangat kuat. Disebutkan kana Az-Zuhri idza sami'a alaqahu. Dulu Imam Az-Zuhri jika mendengar sesuatu dia menghafalnya. Maka di sini kekuatan hafalan Imam Az-Zuhri, dia mendengar langsung menghafal. Dan seperti ini banyak. Seperti Qatadah. Qatadah pun sama, apalagi dia buta. Idza sami'a syai'an alaqahu. Maka Qatadah jika keluar dari rumahnya dia menutup telinga. Jalan nutup telinga. Terutama ke pasar. Kenapa? Karena dia akan mendengar sesuatu dan akan dihafal. Maka terbayang bagaimana sekarang dia ke pasar atau ke mall. Di mall semuanya musik. Semuanya mendendangkan lagu-lagu. Setiap counter lagunya sendiri-sendiri.
di mall ataupun di pasar juga. Maka bagaimana dia akan menghafal dari lagu-lagu? Dan di sini Imam Az-Zuhri sangat menjaga hafalannya. Dan dari usaha dia untuk menjaga hafalan yang bisa antum ambil, maka banyak makan-makan yang manis seperti asal. Maka beli asal mulai dari sekarang, minta sama orang tua beli madu untuk menguatkan hafalan. Dan jangan makan yang kecut-kecut dan mencium yang kecut-kecut. Seperti kalian main bola langsung sholat maghrib, kasihan tetangganya merasa kecut. Siapa yang nggak mandi? Ngacung. Siapa yang nggak mandi habis main bola? Nah itu kasihan tetangganya. Maka kecut-kecut perkara yang menyebabkan rusak hafalan. Jadi jangan duduk di sebelah orang yang nggak mandi. Keringatnya bau dan ketiaknya kecut. Hulang hafalan. Tidak fokus menulis fawaid. Iya. Dan yang kedua, makanan-makanan yang kecut yang masyhur dari ucapan Imam Az-Zuhri, kuntu la akulu at-tufah. Bahwa dia dulu tidak pernah memakan tufah. Dan dohirnya bukan tufah yang merah. Karena tufah yang merah, Washington dan yang lainnya itu manis. Namun tufah seperti Malang, yang kuning atau hijau apalagi, itu kecut memang. Maka dulu Imam Az-Zuhri menjauhi perkara-perkara yang kecut. Baik makanan atau bau ketiak, maka dijauhi. Karena bisa merusak hafalan. Ini tambahan dari kita. Alhasil biar kalian pada mandi. Bukan main bola, adzan maghrib. Daripada tobur, mendingan wudu aja. Aduh, kasihan tetangganya. Maka di sini Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair. Maka Urwah di sini siapa? Urwah ibnu Zubair ibnul Awam al-Asadi. Yang mana Urwah ibnu Zubair adalah rawi yang di atas derajat sikoh dan disikohkan oleh para ulama seperti disikohkan oleh Muhammad ibn Sa'ad. Adapun meriwayatkan dari Al-Musawwar ibn Mahramah, maka dia seorang sahabi. Dan yang satu lagi Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdul Qari, dia rawi yang sikoh dari tabi'in, disikohkan oleh Ibnu Ma'in. Lihat dua rawi ini, Urwah ibnu Zubair meriwayatkan dari dua rawi ini. Pertama, Al-Musawwar ibn Mahramah wa huwa sahabi. Idan khalas intaha. Wa baqiya Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdul Qari wa huwa tabi'i thiqah. Fa idan la budda tabi'i na'rif thiqah aw la. Amma Al-Musawwar ibn Mahramah huwa sahabi, khalas intaha. Adapun meriwayatkan dari Umar, maka hadis ini hadis yang dijadikan pendalilan. Sering kita membahas tentang permasalahan qiraah di saat kita mempelajari qiraah asyarah. Maka dalil dari qiraah asyarah, kenapa kita sangat mencintai ilmu ini? Karena dia adalah, di hadis ini disebutkan Al-Quran diturunkan dengan sab'a ahruf, dengan 7 dari dialek bahasa Arab yang Quraisy. Maka di sini perbedaan yang ada seperti antum selalu belajar seperti di pelajaran pagi, lil mutaffifina dengan wailun lil mutaffifin tanpa disebutkan nah. Maka perbedaan seperti ini yang diinginkan. Tidak mempengaruhi arti. Tidak membedakan arti. Seperti wadduha, wadduha, wadduhe. Maka qiraah-qiraah yang kita pelajari itu semuanya tidak merubah makna
dan itu hanya perbedaan lahjah dari Quraisy, dari bahasa Arab. Maka di hadis ini disebutkan dari Umar Ibnul Khattab, aku mendengar Hisham Ibnu Hakim. Maka Hisham pada saat itu menjadi imam, dan Hisham ahlul Qura juga. Yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia membaca qiraah surat Furqan di zaman Nabi. Fastama'tu li qiraatihi, maka aku menjadi makmum, kata Umar, dan aku mendengar dari qiraah ini. Fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsiratin lam yuqra'iniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia membaca dari lafaz-lafaz yang berbeda. Seperti tadi, wailun lil mutaffifin jumhur, wailul lil mutaffifina dari Yaqub. Seperti ini contohnya. Al-qari'ah mal qari'ah, qiraah Hafs an Asim. Maka qiraah al-Kisai al-qari'ih mal qari'ih misalnya. Maka ini yang diinginkan, bahwa Umar mendengar banyak lafaz-lafaz yang berbeda. Maka fakitu usawiruhu fi shalah, maka aku menginginkan untuk memutuskan dari qiraah langsung. Fatasabartu hatta sallama, namun aku menyabarkan diri untuk salam. Maka di sini Umar dalam keadaan memahami bahwa ini permasalahan Al-Quran, ucapan Allah tidak sembarangan, dan ini sholat ibadah. Maka awas, jangan mengada-ada bacaan. Jadi seperti orang awam yang tidak tahu bagaimana membaca, misalnya wadduhi walaili idza saje, kaget. Wah, ini di dalam sholat kok baca seperti ini, apalagi membaca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu. Ini apa alaihimu? Kan alaihim saja. Atau qiraah Hamzah, Siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini zirato. Kan sirato. Terus alaihim, bukan alaihum. Maka seperti itu keadaan Umar pada zaman itu. Zaman Nabi masih hidup, alhamdulillah. Kaget Umar. Apa yang dibaca oleh Hisham Ibnul Hakam? Maka akhirnya dia dalam keadaan menyabarkan diri sampai salam. Apa yang dilakukan setelah salam? Falababtuhu biridaihi. Lababtuhu, maka rida adalah pakaian atas. Seperti siapa yang pakai kemeja kemudian sarung, entum. Nah, misalnya pakai rida. Rida itu hanya kemeja kalau zaman sekarang, atau boleh juga seperti orang yang umroh, hanya pakaian atas ditutupkan, dilingkarkan. Nah, Umar mendatangi, pakaian atasnya itu dilingkarkan menutupi dari lehernya, seperti mencekik dan seperti itulah. Al-muhim, ini yang dilakukan oleh Umar karena ini perkara yang besar. Falababtuhu biridaihi, maka aku menutupi wajahnya dengan ridanya. Jadi wajahnya itu ditutupi, dan pokoknya Umar seperti itu. Maka tergambar pada saat itu bagaimana Umar marah. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada dia, hadis Umar yang berkata Umar, man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tu kataqra'u. Siapa? Kamu mendengar dari siapa ayat ini yang kamu baca tadi, dan aku mendengar dari qiraah kamu? Maka dia akan mengatakan, qala aqra'aniha Rasulullah, Nabi Muhammad yang memberikan qiraah ini kepadaku. Faqultu kadzabta. Perhatian kalimat kadzabta di lugatil Arabiyah bimakna akhta'ta. Jadi kalau kalian banyak melihat di dalam hadis, terutama salaf berkata di antara mereka kadzabta, kadzabta, maknanya akhta'ta. La taqul kadzabta, yakni kadzab, memalsukan ucapan atau memalsukan hadis, bukan.
tetapi akhta'ta. Dan ini banyak dari ucapan salaf. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan, man qala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'allaha bi'ainaihi laqad kadiba. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, maka dia telah berdusta. Maksudnya berdusta, telah salah dari fatwanya. Itu maknanya. Maka ini maknanya fakultu kadzabta, kamu salah. Itu maknanya, jangan dimaknai mendustakan bahwa Hisham pendusta, bukan. Kadzabta, kamu salah. Aku mendengar dari Nabi selain yang kamu baca. Ghairi ma qara'ta. Fangtalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah. Ma makna aquduhu? Aku memegangnya agar tidak kabur. Dibawa ke Nabi. Lihat bagaimana Umar. Dibawa ke Nabi wa aquduhu, aku memegangnya. Dibawa ke Nabi. Fakultu ini sami'tu hada, tidak mau menyebut namanya. Aku mendengar dia, ya Rasulullah. Yaqra'u surat al-Furqan. Yaqra'u surat al-Furqan. Dia membaca surat al-Furqan ala hurufin lam tukri'iniha. Pada huruf, nah di sini faidah. Nanti akan datang hadis dilafadzkan ala sab'i ahrufin. Maka makna harf di sini adalah dari dialek yang bukan dari yang aku dengar dari kamu ya Rasulullah. Itu maknanya. Maka bukan huruf alif ba ta seperti itu, tetapi dialek seperti wadduha jadi wadduha jadi wadduhe, al-qari'ah jadi al-qari'eh. Faqala arsilhu, maka lepaskan dia. Dari tadi diikat atau dipegang. Faqala arsilhu, iqra' ya Hisham. Lalu setelah dilepaskan, baca wahai Hisham. Apa yang kamu baca? Yang diadukan oleh Umar. Faqara'a al-qira'ah allati sami'tuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Maka dikatakan ini adalah Al-Quran seperti diturunkan. Maka berkata Nabi kepada Umar, ya Umar, baca, iqra' ya Umar. Faqara'tu allati aqra'ini faqala kadzalika unzilat. Maka aku pun membaca seperti yang dibaca oleh Nabi dulu. Aku dengar dari dia. Maka apa kata Nabi? Kadzalika unzilat. Maka Al-Quran seperti yang kamu baca juga turun. Maka kesimpulannya Hisham membaca seperti qiraah Nabi. Dan Umar membaca seperti qiraah Nabi. Dua-duanya berbeda. Sumbernya satu, Nabi. Dan Nabi diturunkan oleh Jibril dari sab'a ahruf. Maka di sini huruf-huruf yang berbeda didengar oleh sahabat yang berbeda dan sumbernya satu, Nabi. Nabi dari Jibril. Maka Nabi mengatakan inna hadal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 dialek dari Arab yang sama-sama Quraisy. Kenapa kita katakan dialek dari Arab yang sama dari Quraisy? Karena Hisham Al-Qurasi Al-Asadi, Hisham ibnu Hakim, dan Umar Al-Qurasi. Maka sama-sama dari Quraisy, namun berbeda lahjahnya, berbeda dialeknya. Maka dinamakan ahruf yang berbeda. Maka Nabi mengatakan unzilal Quran ala sab'a ahruf. Al-Quran diturunkan dari 7 dialek Quraisy yang berbeda. Maka di sini kalau begitu faqra'u ma tayassara minhu. Maka kamu hafalkan Al-Quran dari kamu yang dengar dari aku. Maka Umar mendengar surat Al-Furqan dari Nabi seperti itu, ya hafal yang ada. Dan Hisham mendengar qiraah yang berbeda dari Nabi, ya hafal itu yang ada. Dan begitu pun kita di zaman now. Setelah selesai Al-Quran diturunkan dan dihafal Al-Quran dengan berbagai qiraah, seperti yang menghafal qiraat yang banyak, Ubay ibnu Ka'ab,
dan juga Umar dari qiraah yang dia dengar dari Nabi. Maka berbeda-beda dari segi qiraah ke qiraah. Akhirnya datanglah qurra yang 10 yang mempopularkan. Maka ada qiraah Warsh dari Nafi', ada qiraah Hafs dari Asim, ada qiraah Al-Kisai dari dua muridnya, Ad-Duri dan yang lainnya, dan ada qiraah Abu Amr dari dua juga, Ad-Duri dan As-Susi, dan qiraah Ibnu Amir dan qiraah Yaqub, dan qiraah Hafs dan qiraah Hamzah. Maka semuanya 10 qurra di sini mempunyai periwayatan kepada Nabi. Dari sahabat dulu baru kepada Nabi. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan sab'a ahruf. Dan barang siapa yang dimudahkan untuk membaca dari sab'a ahruf tersebut, maka telah benar. Maka di saat tadi kita maghrib membaca qiraah di yang pertama misalnya qiraah demikian, kemudian yang kedua qiraah demikian, misalnya qiraah yang pertama dari qiraah Abu Amr dan Ibnu Katsir alaihimu, kemudian di qiraah yang kedua dengan Yaqub alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Maka ini semuanya riwayat-riwayat yang benar. Maka Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara minhu. Maka jika itu mudah bagi kamu, maka bacalah dan jadi imam dengan qiraah-qiraah yang Allah mudahkan kepada kamu. Maka di sini alhamdulillah kenapa kita mengajarkan kepada kalian ilmu qiraah ini, dikarenakan ilmu qiraah ini dalilnya bahwa dia adalah dari sunnah. Nabi membiarkan Hisham untuk membaca dan Nabi membiarkan Umar untuk membaca. Tidak disalahkan bacaan Umar, tidak disalahkan bacaan Hisham. Maka apakah boleh kita membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat? Jelas. Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah dari apa yang mudah bagi kamu. Kamu mudah untuk membaca Hafs an Asim, baca. Kamu mudah untuk membaca qiraah Warsh an Nafi', baca. Kamu dimudahkan untuk membaca qiraah Al-Kisai, baca. Dan di sini kita sengaja di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i memberikan kepada kalian bacaan qiraat, bahkan dipraktekkan dalam sholat agar menghidupkan sunnah seperti ini. Mana dalilnya kalau sunnah Nabi dulu membaca bukan Hafs an Asim saja. Pertama, Hafs an Asim belum lahir. Maka Nabi tidak membaca qiraah Hafs an Asim. Iya, belum lahir, dia tabi'i. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi dulu membaca Al-Quran berbeda-beda qiraah. Ini dia. Kalau ditanya kenapa di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i si Said itu membaca qiraah yang berbeda-beda, ini sunnahnya. Nabi dulu juga membaca qiraah yang berbeda. Mana dalilnya? Ini Hisham diadukan oleh Umar, dia membaca qiraah seperti yang tidak aku dengar darimu. Setelah dicek, ternyata Hisham mendengar dari Nabi qiraah yang berbeda dan didengar oleh Umar qiraah yang berbeda pula. Maka ini menjadi pendalilan tentang sunnahnya bagi seseorang imam untuk menghidupkan sunnah qiraah ini agar dia membaca berbagai qiraah. Dan pertanyaan yang besar, jika seandainya kita mempertanyakan, maaf imam masjid fulan, antum baca dari dulu terus, sekarang sudah menjadi imam 20 tahun, qiraah Hafs an Asim. Kita tanya, apakah tidak boleh membaca qiraah yang lain? Kalau jawabnya, ya bukan masalah apa-apa, nggak punya ilmu saya tentang qiraah, itu selesai. Alhamdulillah. Berarti dia mengetahui tentang keberadaannya. Namun jika dia mengatakan, oh iya, tidak ada qiraah yang benar kecuali ini, maka dia tidak mengetahui bahwa dulu Nabi membaca qiraat dan pendalilannya hadis yang muttafaqun alaih ini. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay ibnu Ka'ab, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Jami' Sahih, semakna dengan ini,
ikhtasama rajulan, bahwa bertengkar dua orang sahabi di depan Nabi. Yang satu mengatakan kamu membaca qiraah yang lain, yang satu mengatakan kamu membaca qiraah yang tidak pernah aku dengar dari Nabi. Sama, namun tidak disebutkan namanya. Dan dohirnya wallahu a'lam bukan dari Hisham dan Umar. Diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab hadis ini. Maka diadukan kepada Nabi sama, Iqra ya fulan. Kepada yang pertama yang mengadu, baca. Dibaca, dikatakan itulah Al-Quran diturunkan. Kemudian yang kedua membaca sama. Maka kemudian sama Nabi mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sab'a ahruf. Faman qara'a minha faqad asoba. Bahkan disebutkan barang siapa yang membaca satu saja dari 7 itu telah benar. Maka ini pun menjadi pendalilan bagi kita bahwa dulu Nabi tidak terus membaca qiraah satu qiraah. Maka bertahun-tahun dia membaca jadi imam di masjidnya 20 tahun, 30 tahun, qiraahnya hafaz an Asim saja. Maka belajar qiraah yang lain selama dia dipercayakan jadi imam. Maka alhamdulillah kita sengaja menghidupkan sunnah ini di Masjid Muqbil Al-Wadi'i, dan nanti Isya kita akan membaca Al-Fatihah dari qiraah Hamzah, Ziratal ladina an'amta alaihim misalnya, dan ayat yang kedua mungkin qiraah apa saja yang jelas kita bedakan, dan nanti juga qiraah yang kita baca dari surat-surat selain dari Al-Fatihah dengan qiraat-qiraat yang lain. Maka ini yang bisa kita berikan. Lalu bakia permasalahan, mana dalil yang disebutkan ataupun yang dijadikan permasalahan di dalam hadis ini? Mana pendalilannya? Ada yang bisa menyebutkan pendalilannya? Maka wajah pendalilan barakallahu fikum kalimat faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah Al-Quran dari sab'a ahruf itu ma tayassara minhu. Maka diisnadkan faqra'u, bacalah Quran oleh kalian. Dinisbatkan kepada para qurra, manusia yang membacanya. Jadi Al-Quran itu satu kalamullah. Kemudian bacalah Al-Quran oleh kalian yang dimudahkan oleh Allah dengan qiraah demikian ataupun qiraah demikian, yang dimudahkan kepadamu dari qiraah demikian atau qiraah demikian. Maka disanadkan al-qiraah faqra'u, maka bacalah oleh kalian, dinisbatkan kepada para qurra. Qiraah Al-Quran ini yang asalnya dari Allah kepada para qurra, menunjukkan bahwa ini perbuatan ucapan mereka. Seperti Hisham membaca qiraah lain dari qiraah Umar. Meskipun sama-sama Al-Quran kalamullah, namun apa yang dibaca Hisham keluar dari mulut Hisham lain dengan yang dibaca oleh Umar yang keluar dari mulut Umar dari qiraah yang lain. Maka di sini di saat dinisbatkan Al-Quran kepada faqra'u, kepada para qurra'nya, menjadi pendalilan bahwa apa yang dibaca oleh mereka keluar dari lisan-lisan mereka itu perbuatan mereka, makhluk. Adapun sumber dari Al-Quran tersebut kalamullah. Maka di saat dinisbatkan faqra'u ma tayassara, ada yang membaca qiraah misalnya seperti qiraah Hafs an Asim, ada yang membaca qiraah Wars, ada yang membaca qiraah Ya'qub. Maka semua qiraah-qiraah yang berbeda ini, ikhtilaf qiraah ini, maka dikembalikan kepada sifat yang membacanya, tidak kembali kepada sifat Al-Qur'annya kalamullah, bukan. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa ini perbuatan dari manusia itu sendiri. Faqra'u ma tayassara minhu, maka Nabi mengatakan maka bacalah setiap kalian dari apa-apa yang dimudahkan. Misalnya di sini Qais baca Hafs an Asim, Hudzaifah baca Wars an-Nafi', fulan baca Hamzah az-Zayyat. Maka di sini Al-Quran kalamullah satu. Namun ucapan yang dikeluarkan Hudzaifah dari qiraah Wars dengan ucapan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Qais dari Hafs an Asim maka berbeda. Dan ini dinisbatkan kepada mereka para qurra
yang keluar lisan dari mulut mereka keluar dari qura yang makhluk, maka khalqu af'alul ibad, maka dia juga makhluk. Awas, jangan ada yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, namun dinisbatkan kepada mereka faqra'u, kata Nabi, bacalah Al-Quran itu. Nah, baca siapa? Kalian baca. Nah, dinisbatkan kepada kalian berbeda-beda. Umar membaca, Hisham membaca, dan kita pun membaca. Maka semuanya ini Al-Quran asalnya kalamullah, namun apa yang dibaca oleh para pembaca dari qiraat yang berbeda, dari panjang, dari pendek, dari